hal yang kami harus syukuri dengan sungguh-sungguh bahwa oleh anugerah-Mu kami diselamatkan, oleh pengorbanan darah-Mu dosa kami disucikan oleh Tuhan. Makasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hati yang Tuhan berikan buat kami boleh mengambil prakarsa hadir di tempat ini. Percaya Tuhan sudah hadir bersama dengan kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan tiba saatnya kami akan duduk diam dengan firman-Mu. Biarlah jam ke depan ini Kau ambil alih, Kuasa Roh Kudus beroperasi dengan leluasa, baik hamba yang menyampaikan dituntun oleh kuasa Roh-Mu, maupun kami yang mendengarkan sama-sama juga dituntun oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami memahami firman, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Kami pulang nanti tidak seperti kami datang, kami pulang membawa berkas-berkas. Makasih Tuhan, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Kami siap dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama saya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan sekarang dulu sekalian puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kembali boleh Tuhan percayakan ada melayani mimbar di tempat ini. Saya percaya kita semuanya dalam keadaan baik. Amin. Dengan sukacita, amin. Sudah gajian semuanya, sudah THR semuanya, sudah akhir bulan, sudah siap-siap memberi perpuluhan, semuanya sudah siap. Katakan amin. Aminnya separuh, amin. Jangan perpuluhan, aminnya separuh. Haleluya. Karena penting loh sekali. Ya, Tuhan berkata lebih berbahagia apa? Memberi daripada. Puji Tuhan, kita pagi ini kita tidak membahas itu. Pagi hari ini kita akan membahas soal hati dan pikiran. Soal hati dan pikiran, Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan memulai, ada beberapa ayat Alkitab akan kita baca. Teman-teman multimedia, mohon kita siap-siap beberapa ayat yang akan kita renungkan, kita belajar pada pagi dan siang hari ini. Dan hari ini satu kali ibadah ya Pak, itu ya. Jadi kita punya waktu yang cukup ya, cukup untuk membahas hal ini. Ada pulang kampung kan? Ada ya sebagian pulang kampung. Tapi paling tidak kita sedikit mendapatkan pengajaran. Boleh Bapak Ibu sekalian ya pada pagi hari ini. Jadi sifatnya ini sedikit pengajaran buat kita semua. Bukan saya yang lebih pintar, lebih jago, tapi saya berdoa supaya kita sama-sama belajar dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Sehingga nanti kita pulang ada sesuatu yang kita bawa pulang. Saya selalu katakan bahwa kalau kita beribadah, pastikan ada sesuatu yang kita bawa pulang. Paling tidak damai sejahtera, paling tidak ada firman yang melekat dalam diri kita. Sehingga apa? Waktu kita memasuki hari-hari minggu baru, ada bekal. Ada bekal kita mau, ada kekuatan baru. Karena firman Allah itu kekuatan Allah. Katakan amin. Kita orang lemah, kita manusia lemah, hanya bisa dikuatkan dengan firman. Gak bisa kita yang lain, tidak bisa yang lain. Mari kita sama-sama buka dari Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan ya, Amsal 4 ayat 23. Dikatakan, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang paling keras yang kita miliki. 2, 2, 3. Jagalah hatimu. Kayaknya belum semuanya. Ayo kompak. 2, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Amin. Saya akan memulai khotbah ini dengan satu kalimat yang saya pikir ini penting buat kita semuanya. Bahwa kekristenan bukan hanya
bicara soal keselamatan, Bapak sekalian, kekristenan bukan hanya bicara soal keselamatan yang kita terima dari Tuhan, tetapi juga bicara soal pertumbuhan rohani yang harus dipertanggungjawabkan. Katakan amin. Jadi kekristenan bukan hanya bicara soal keselamatan, tapi keselamatan itu menjadi hal yang hakiki dalam kehidupan iman kita. Katakan amin. Sekarang ini fenomena, sekarang ada banyak orang yang meninggalkan Yesus. Bukan banyak orang sih, ya beberapa orang, betul mereka selebriti, meninggalkan Yesus. Bapak sekalian, saya diskusi, saya ngobrol sama beberapa teman-teman pelayan, dan ada jemaat berkata, nggak apa-apa Pak Heni, biar kita tambah kurang saingan ke surga. Saingan ke surga, nggak apa-apa. Keluarga itu kita kekurangan kita, saingan kita berkurang ke surga. Ya benar juga ya. Tapi menjadi kewajiban kita berdoa untuk mereka. Karena tugas kita, tugas amanat agung kita adalah mewartakan Injil dan muridkan. Tugas amanat agung kita adalah apa? Menginjil, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu tugas kita. Keselamatan itu menjadi hal yang penting. Saya katakan bahwa sangat rugi meninggalkan Yesus. Amin. Sesuatu yang sudah kita imani dan kebenarannya iya dan amin. Sesuatu yang sudah pasti Bapak Ibu sekalian, dan kita lepas. Kalau saya nggak mau. Karena kekristenan bukan soal kata-kata Bapak Ibu sekalian, bukan soal cerita, tapi kekristenan bicara soal fakta dan sejarah. Bicara soal Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang benar-benar hidup. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita semua yang percaya kepada Kristus, satu jaminan bahwa kita memperoleh keselamatan yang kekal. Itu cukup buat kita. Kita mungkin mengalami penderitaan selama kita dalam dunia ini, tapi kita yang percaya kepada Yesus ada jaminan bahwa kita memperoleh hidup yang kekal setelah kita meninggalkan dunia ini. Berapa lama kita di dunia ini? 70 tahun? 80 tahun? 90 tahun? Setelah itu kita meninggalkan dunia ini. Kita tinggalkan kemah ini. Kemudian kita mendapatkan jaminan tempat keselamatan yang bukan saja 70 tahun, tapi kekal di surga. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata firman Tuhan. Amin. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain olehnya kita diselamatkan, hanya karena Yesus, hanya oleh Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berdoa supaya kita benar-benar sekali Yesus, tetap Yesus. Kita doakan mereka, karena sungguh-sungguh saya melihat bukan soal mereka menjadi sangat top sekali, menjadi terkenal sekali. Karena kenal Yesus, karena meninggalkan Yesus, saya justru kasihan kepada mereka dan mendoakan mereka.
Jangan-jangan mereka tidak pernah baca ayat-ayat firman Tuhan. Bahkan saya coba searching mereka orang-orang ini. Pernah ditanya, pernah ke gereja? Gereja, ya saya paling setahun sekali. Bagaimana dia mau mendapatkan sesuatu yang bisa menguatkan imannya kalau misalnya bergereja saja tidak? Jangan-jangan di rumahnya gak ada Alkitab. Bukan menghakimi. Saya berdoa supaya kita sungguh-sungguh mendoakan mereka sehingga mereka mengenal pribadi yang betul-betul sudah menjadi jaminan ke surga. Katakan amin. Jadi kekristenan bukan soal keselamatan penting, tapi juga bicara soal pertumbuhan iman. Katakan amin. Yang harus dipertanggungjawabkan, pertumbuhan rohani yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau bicara pertumbuhan, Bapak Ibu sekalian, berarti ada benih yang ditanam, kemudian diberi pupuk, diberi makan, sehingga dia bertumbuh. Demikian juga kekristenan kita. Kehidupan kekristenan kita, Bapak Ibu sekalian, waktu kita terima Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita, kita harus menyadari betul bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Katakan amin. Ada dalam hati kita. Itu harus kita imani. Karena bicara soal kekristenan, doktrin kekristenan, yang pertama wajib bergereja. Karena di dalamnya ada persekutuan. Amin. Itu wajib kita untuk beribadah seperti ini. Wajib. Ibrani 10 ayat 25. Boleh kita kaitkan Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, artinya ada perkumpulan di situ. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita harus berupaya untuk tidak menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini. Katakan amin. Makanya saya senang sekali pengumuman tadi ada kul di daerah Jalan Nangka, kul di kota wisata, ada kul Mekarsari, ada kidsnya juga. Jangan saudara berpikir bahwa ini yang diada-adain saja. Tidak. Itu firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa pertemuan-pertemuan? Tidak sekali. Bagaimana mungkin Bapak sekalian kita hanya memberikan makanan rohani kita seminggu sekali? Enggak mungkin. Kita saja secara manusia kita memberikan makan tubuh kita ini minimal sehari 3 kali. Saya dari Jakarta, kemudian perut agak sedikit lapar tadi. Mampir dulu tadi di rest area Cibubur karena masih ada waktu. Beli cemilan. Nah, istri saya, dia tahu suaminya lagi lapar. Karena untuk memberikan apa? Kekuatan dan pertumbuhan untuk jasmani saya. Kita memberi makan. Bahkan kadang-kadang saya melihat ada orang sudah makan pagi, makan siang, ngemil lagi di mall, sore hari, di posting, malam juga begitu. Media sosial. Karena untuk supaya ada pertumbuhan yang sehat
buat jasmani kita. Pertanyaannya, bagaimana dengan rohani kita? Karena ingat, kekristenan bukan hanya bicara soal keselamatan, tapi soal pertumbuhan rohani. Saudara, salah satunya saudara bisa ikut kul itu adalah supaya rohani kita bertumbuh. Amin. Jangan jadikan suatu beban, jangan Bapak Ibu sekalian. Jangan aduh kul lagi. Jangan. Harus gembira, harus hatinya senang untuk berkumpul dalam pertemuan ibadah. Baik, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, saya tidak bermaksud untuk menghakimi kita, saudara dan saya. Tapi mungkin kita harus mengatur pola rohani kita. Bukan Tuhan tidak sanggup memberkati kita, bukan. Tapi mungkin cara hidup kita, cara kerohanian kita mungkin harus dibenahi dulu. Harus letakkan dulu dalam jalurnya Tuhan. Kita mungkin sembarangan. Saya suka golf, Bapak Ibu sekalian. Saya olahraga lagi suka sekali main golf. Orang kan main golf itu, kalau dia meleset 0, sekian mili saja pukulannya, ngaco, jauh larinya kemana-mana. Hanya mili. Sekian salah berdiri posisi kita nih, salah nunduk, salah ngangkat tangan, salah swing istilahnya. Gerakin badan, matanya kemana-mana, nggak mungkin kena bola. Jadi dia harus tangannya lurus, matanya ke depan. Baru akurasinya bagus. Saya cuma melihat kekristenan juga harusnya dalam jalurnya yang benar, dalam akurasi yang benar. Seringkali bukan Tuhan tidak memberkati kita, tapi dia dalam jalur Tuhan, tapi dia ke kanan, dia ke kiri, samping, enggak dalam jalur Tuhan. Mari kita coba benahi kehidupan kekristenan kita lebih akurat lagi, Bapak Ibu sekalian. Lebih presisi lagi lah. Bangun pagi, apa kita lakukan? Berdoa dengan sungguh-sungguh. Minta pertolongan Tuhan. Saya dan istri saya ini, kami sudah sepakat berdoa bersama, walaupun kadang-kadang miss. Kadang saya udah tidur duluan, dia tidur duluan, dan ini berdoa sendiri. Tapi kami berupaya untuk terus berdoa. Pagi-pagi kadang-kadang saya tengah malam terbangun, Roh Kudus bicara doa, saya doa. Kadang-kadang jam 2, jam 3, Roh Kudus bangunkan, diingat lagi, doa. Saya berdoa. Bukan sok-sok rohani, tapi saya ingin membenahi jalur presisi saya dengan Tuhan. Karena bagaimana Bapak Ibu sekalian kita mau benar-benar mendapatkan Tuhan kalau pagi saja kita nggak punya waktu. Kalaupun kita punya waktu, mungkin asal-asalan. Karena kesibukan, karena waktu, karena hal-hal yang lain, sehingga formalitas kita datang kepada Tuhan. Maka biasakan dia bangun pagi untuk berdoa. Setelah itu tidur lagi, nggak apa-apa lah. Nggak diburu-buru. Investasikan waktu kita untuk Tuhan. Namanya investasi, Bapak sekalian. Saya dan Pak Okto ini di perusahaan adalah berkecimpung di investasi. Kalau ingin mendapatkan return yang bagus, kita harus punya analisa yang bagus, baru mendapatkan return yang bagus. Nggak sembarangan, hajar ini hajar, nggak boleh sembarangan. Kalau kita investasikan waktu kita bagus dengan Tuhan, saya yakin sekali Bapak sekalian,
doa kita dijawab dulu. Saya yakin. Atur lagi waktu kita. Baca firman. Mungkin hal-hal yang basic sekali dalam kehidupan kita. Dia ngomong doa firman, biasa. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita melakukan itu? Gimana kita? Saya tidak bermaksud melakukan enggak kalau sekali, tapi kita atur lagi nih. Pertanyaannya, ya gimana lakukan enggak? Istri saya paling rajin baca firman. Saya tahu persis. Dimanapun mau dia liburan kemanapun, dia pasti baca firman. Dan kami punya komitmen paling tidak 1 hari, paling tidak 1, 2, 3 pasal. Bagus sekali. Dan saya tahu di sini sudah melakukan. Kami sudah tamat Alkitab semua, sudah khatam semuanya. Katakan amin. Benar ya? Selesai baca firman. Kita selesai baca firman. Waktu kita menghadapi pergumulan, firman yang keluar. Kalau sekalian saya mau katakan, tidak ada cara lain untuk mengatasi persoalan hidup kita selain dari memperkatakan firman. Tidak ada. Saudara mencari teori di mana pun, tidak ada. Tidak ada. Hanya firman. Bersekutu dengan Tuhan, siang bersekutu dengan Tuhan, malam kadang di mobil, di berkendaraan, di pesawat, apalagi. Aduh, saya suka Bapak sekalian. Saya mencoba untuk, kalau misalnya Jakarta, Semarang, Jakarta, Jogja, Jakarta, Manado, Bali, itu ada waktu jeda, ada waktu di pesawat kita dulu. Saya selalu berupaya untuk supaya menggunakan waktu itu untuk punya hubungan dengan Tuhan. Dan saya berdoa supaya kita semuanya, Bapak sekalian, mari aturlah kehidupan rohani, tata kembali kehidupan rohani. Jangan-jangan doa kita belum dijawab karena kita belum menata rohani. Ya, kita tahu. Amin. Jadi pertumbuhan itu harus penting untuk kita beri makan pertumbuhan itu. Saya punya cucu. Istri saya, wah apa besar cucu, dikasih makan ya gimana terus. Cucu, hari ini saya ulang tahun pernikahan ke-30 Pak. Hari ini. Terakhir makan nanti boleh. Ya mau ajak terakhir makan. 34 tahun kami mengarungi kehidupan berumah tangga. Istri saya. Tadi malam jam 12 lewat, dia samperin saya, biasa saya samperin. Berdiri saling kado, saling mengasihi. Sekali jadi pentingnya pertumbuhan karena ini bicara soal kelanjutan kekristenan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa Bapak sekalian? Setiap hari kita ini, saya berdoa supaya kita tidak hanya sekedar hadir di gereja, tapi kita juga akan merasakan bahwa dengan saya ada dalam lingkungan seperti ini, saudara harus menyadari bahwa tantangan-tantangan itu akan semakin besar. Kuncinya begini, semakin kita dekat dengan Tuhan, tantangannya semakin besar. Semakin kita bertumbuh dalam Tuhan, tantangannya semakin besar. Ya, matematikanya begitu. Orang yang biasa-biasa saja dalam Tuhan, ringan tantangan. Saudara pernah merasakan nggak? Semakin kita dekat, semakin kita kuat berdoa, semakin kita. Karena disitulah sebetulnya diukur pertumbuhan kita, pertumbuhan iman kita. Semakin kita kuat menghadapi persoalan itu, Roh Kudus bicara bukan kekuatanmu, tapi karena engkau dekat dengan Tuhan, Tuhan menyelesaikan. Pada akhirnya orang akan diuji
diuji dengan api pada akhirnya. Jadi kita ini proses sekalian, kita dalam dunia ini, kita menghadapi persoalan tantangan yang begitu besar. Pada ujungnya akan diuji dengan api. Jadi semakin besar tantangan yang kita hadapi, harusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya kita yang mengatasi persoalan itu, tapi campur tangan Tuhan. Amin. Tapi campur tangan Tuhan. Jadi orang yang harusnya yang mendapatkan pergumulan persoalan yang seringkali berat, ingat bahwa ada Tuhan yang menguatkan dia, Tuhan yang terus berserta dengan dia, Tuhan yang terus menyertai dia dimanapun dia berada. Itu harus amin. Rasakanlah kehadiran Tuhan. Rasakan kehadiran. Terus lihat hati ini itu sumber segala sesuatu. Sumber segala sesuatu. Yakobus pasal 1 ayat 21. Yakobus pasal 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sebab itu apa? Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Katakan lagi. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu di mana? Di hati kita. Saya akan bukakan kejahatan apa aja dalam hati. Makanya saudara sekalian, kalau kita beribadah seperti ini, worship leader, para singers, para pemusik tadi, waktu kita masuk dalam ibadah itu kan ada pujian, penyembahan, ada doa. Saudara sekalian, sebetulnya itu untuk membuat, untuk mempersiapkan kita untuk menerima firman yang keras. Karena waktu kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita dilembutkan. Firman Tuhan kata. Makanya firman Tuhan harus diterima dengan hati yang lembut. Jangan keras hati. Nah, firman Tuhan tepat mendidik, menyatakan kesalahan. Amin. Jadi kalau engkau sungguh-sungguh masuk dalam ibadah-ibadah seperti ini dan serius dalam melakukan pujian, penyembahan, doa, firman Tuhan yang diberitakan, walaupun dia keras, bukan terima dengan hati yang lembut, akan sangat berbahaya kalau seseorang, kalian tidak merasa lagi firman itu sebagai satu teguran. Bahaya. Kalau seseorang menerima firman dan tidak merasa ada sesuatu yang mengganggu satu barinya, buat saya itu dipertanyakan. Karena firman Tuhan menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Jadi kalau ada hal-hal yang karena firman saudara tersinggung, bersyukur kalau saudara tersinggung. Kenapa? Karena hati kita ini kotor dan penuh dengan kejahatan. Hati ini pusat dari segala sesuatu. Maka firman Tuhan berkata, jagalah hati dengan segala waspada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jaga. Orang yang punya hati yang baik, kontrol emosinya baik. Walaupun dia terima sesuatu yang tidak baik, tapi reaksinya pasti baik. Orang yang hatinya baik, pikirannya pasti baik, perkataannya pasti baik, karena hatinya baik. Amin. Itulah yang dimaksud dengan benih.
Firman sudah selesai. Firman iya dan amin. Firman itu tidak bisa di-challenge lagi. Firman itu sudah satu perkataan Allah yang murni. Yang nggak bisa lagi ada kesalahan. Tapi yang persoalan adalah waktu firman ditaburkan, hati kita apakah masih dalam koridor kejahatan dan penuh dengan kekotoran itu? Hati ini harus bersih. Amin. Harus bersih. Nah, Markus 7 ayat 20 sampai 23. Ya benar. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang, nah ini dia, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Betapa kalau hati ini tidak diperbaharui dengan firman, maka timbul hal-hal ini. Jadi hati ini merupakan sentral dalam kehidupan kita. Oleh karena firman Tuhan berkata tadi, bersihkan dulu hati yang kotor dan bersihkan hati yang jahat, dan terima firman dalam kelemburan. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Saudara bisa bayangkan, dari dalam hati orang timbul pikiran jahat, dari hati timbul pikiran jahat. Kalau cinta dari mana cinta? Dari mata turun. Tapi firman Tuhan berkata, bukan apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam hati segala pikiran jahat. Luar biasa kalau hati tidak diperbaharui. Buat saya, saudara, bisa mengerikan sekali. Orang bisa saling membunuh. Kejahatan sekarang luar biasa. Gara-gara sabung ayam, kemudian dia tembak polisi. Pokoknya kejahatan luar biasa. Karena hatinya tidak diisi oleh kebenaran firman. Amin. Pikiran jahat. Saudara, orang kalau sudah mau, kenapa ini diawali dengan pikiran jahat? Karena dari hati kita terbawa ke pikiran. Saya bisa membayangkan kalau misalnya orang walaupun dia dalam keadaan rohani yang mungkin aktif dalam pelayanan, tapi kalau hatinya tidak diperbaharui, pasti pikirannya jahat, negatif aja ke orang. Ada orang yang seperti itu. Jadi bertemanlah dengan orang yang pikirannya baik. Orang yang pikirannya baik biasanya bukan ngomongin orang, tapi dia memberikan solusi. Begini ya. Pelayanan ini akan maju, akan berkembang mungkin seperti ini. Ada ide-ide yang cemerlang yang muncul dalam diri dia. Bukan melakukan koreksi yang seolah-olah dia baru benar. Orang yang pikiran-pikirannya jahat, baca sekalian, apa yang dibuat orang benar dianggap selalu jahat, dianggap selalu salah. Karena pikiran jahat.
Belum lagi soal percaturan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, banyak sekali. Mengapa hal ini terjadi? Katakan, orang ini hidup dengan egonya sendiri, bukan andalkan Tuhan, tapi dia andalkan kekuatannya sendiri. Ada banyak orang sini juga ada. Dan banyak orang terlalu anggap enteng soal firman. Padahal firman-Nya bisa mengoreksi. Katakan amin. Semuanya mulai dari hati kita. Amin. Kalau hati kita sudah benar, pasti pikiran kita juga akan berubah, sehingga memandang orang positif terus. Orang yang selalu memikirkan orang secara positif, berkat-berkat Tuhan juga diberitakan. Kalau pikirannya, hatinya baik, pikirannya juga perkataannya juga baik. Orang seperti ini itu dalam biji matanya Tuhan. Amin. Karena tidak mungkin Roh Kudus bersatu dengan Tuhan. Makanya harus diperbaharui, saudara. Tapi kabar baik pada pagi hari. Kabar baik pada pagi hari. Tuhan sanggup memberikan kita hati yang baru. Amin. Tuhan sanggup memberikan kita hati yang baru. Mari kita sama-sama baca Matius 9 ayat 17. Jadi betapa bahayanya kalau kita hati tidak diperbaharui. Tapi puji Tuhan, kabar baik pada hari. Tuhan memberikan kita hati yang baru. Demikian firman Tuhan. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Demikian firman. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru, katakan amin, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat, katakan amin. Saya akan bacakan ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Kita akan diberikan hati yang baru. Oleh karena itu, cepat move on. Saudara yang masih punya kepahitan, kejahatan dalam diri saudara, apapun itu, bahkan seolah-olah rohani sekalipun, pegang firman Tuhan bahwa kita akan berikan apa? Hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tangan bagi. Inilah konsep sebetulnya pembenahan rohani kita. Amin. Supaya lebih presisi di hadapan Tuhan. Tinggalkan hati yang keras, hati yang lembut, pikiran yang jahat, pikiran yang kotor, dan minta Tuhan memberikan kita hati yang baru, roh yang baru, yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Kalau sudah seperti ini, saya yakin dan saya sangat percaya penyertaan Tuhan akan menjadi bagian kita dimanapun kita berada, karena rohnya nyatu dengan roh, hatinya nyatu dengan hati kita, dengan penuh ketaatan. Nah, kita boleh berkata, kalau Tuhan biar saya, siapakah lawan saya? Amin. Sudah memiliki hati yang baru, yang mau angkat tangan.
tos kiri kanan. Hati yang baru yuk. Angkat tangan lagi. Tadi kiri kanan, sekarang kanan kiri. Roh yang baru. Tuhan berikan kita hati yang baru, roh yang baru. Tapi jangan lupa tadi, harus penuh dengan ketaatan. Amin. Orang yang taat kelihatan dari wajah, dari mimbar kelihatan di sini. Mana yang taat, mana yang lebih taat. Amin. Saudara, saya berdoa supaya benar-benar firman ini boleh mengubah cara rohani, cara kita bersekutu dengan Tuhan. Ingat, hati ini pusat segalanya. Pusat segalanya. Buat apa sih buat kejahatan? Buat apa sih hati ini dibuat kotor? Tapi syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita hati yang baru, roh yang baru, yang harus melakukan taat kepada Tuhan. Berdiri sama-sama. Kita mau berdoa betul kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami sudah dengar firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tahu hati kami masing-masing. Lebih daripada kami mengetahui hati kami. Adakah Tuhan mendapatkan hati kami penuh dengan kejahatan dan kekotoran? Adakah Tuhan mendapatkan hati kami bukan lembut tapi keras sekali hati kami? Kami jadi pribadi yang liar. Seringkali kami hidup dalam kemunafikan. Hanya Tuhan yang tahu hati kami. Mungkin di depan orang lain kami berlaku seolah-olah baik, tapi sebetulnya hati kami jahat, pikiran kami jahat. Tapi pagi hari ini kami bersyukur sekali kepada-Mu Tuhan. Kalau Tuhan dengan kasih kemurahan-Mu mau menggantikan hati kami yang keras dengan hati yang lembut, memberikan hati yang baru bagi kami, memberikan roh yang baru bagi kami. Kami lega Tuhan, kami bersyukur sekali karena Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hati dan roh yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, dan memampukan kami ya Bapa untuk taat kepada roh-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Roh Kudus berdoa supaya setiap pribadi, saudara dan saya yang mungkin masih memiliki kepahitan dalam hidupnya, masih memiliki beban-beban rohani yang belum terselesaikan, pagi hari ini bereskan di hadapan Tuhan. Minta pengampunan dari Tuhan. Jauh dari Tuhan, kau jauh dari Tuhan. Mengandalkan manusia, bukan mengandalkan Tuhan. Pagi hari ini berkomitmenlah kepada Tuhan. Tuhan, dengan hati dan roh yang baru, saya mau taat dan setia kepada Tuhan. Makasih. Meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami. Meteraikan Tuhan. Roh Kudus, tolong berikan pengertian lebih jauh kepada kami. Kan firman Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang menampakkan lebih daripada kebenaran dalam kehidupan. Makasih banyak Pak. Teruslah pengurapan Tuhan dalam ibadah ini sampai selesai. Terpujilah Engkau Bapa. Bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama saya katakan amin.
Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus terus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai kekal, bahkan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.